Assalamualaikum. Nah, kali ini aku bakalan ngobrolin seputar tentang Jerman. Gimana sih adaptasi di sini? Susah nggak sih? Atau keunggulan negara Jerman tuh apa aja? Dan kota favorit menurut teman-teman. Tapi sebelumnya jangan lupa di like, subscribe, dan komen. Yuk kita dengar pendapat mereka. Saya di Jerman udah kurang lebih 1 dekade. Kira-kira aku udah 2 tahun di Jerman. Kurang lebih 3,5 tahun. Saya total sudah 4,5 tahun di Jerman. Saya tinggal di Jerman sejak 4 tahun yang lalu. Ribet, teratur. Jadi birokrasinya emang ribet banget, tapi karena keribetan itu jadinya di sini hal-hal lumayan teratur. Bahasa, yang kedua itu cuacanya. Disiplin, tradisional. 2 hal yang menggambarkan Jerman kalau menurut saya itu teknis sama monoton. Kaku dan lebay. Ya, yang mencolok sebenarnya kayaknya birokrasi ya. Soalnya saya merasa selama di Jerman apa-apa saya harus melakukan sendiri. Terus apa-apa lebih ribet ya birokrasinya, entah untuk perpanjang visa, entah untuk mengurus bank atau apapun. Soalnya kalau di Indonesia, maaf ya bukan bermaksud apa-apa, tapi contoh mengurus KTP aja saya nggak pernah datang ke kantor kelurahan apa camat aja tiba-tiba KTP saya jadi gitu loh. Kalau di Jerman apa-apa ribet menurut saya, lebih tertib, lebih saklek, lebih keras gitu. Gaya hidup orang Jerman dan cara kerja orang Jerman itu jauh lebih santai dibandingkan dengan di Indonesia. Di Jerman jarang sekali kita temukan orang yang punya impian menjadi orang kaya atau punya bisnis besar. Ini mungkin dikarenakan oleh kesejahteraan sosial yang sangat tinggi. Jadi waktu luang mereka semua itu dihabiskan untuk bersantai-santai atau menikmati hidup. Beda dengan di Indonesia, yang mana kita berpikir harus menabung untuk jaga-jaga dan lain-lain. Selain itu mereka juga lebih peduli dengan menjaga dan melestarikan lingkungan hidup. Menurut saya perbedaan yang paling mencolok tentang Jerman sama Indonesia yaitu tentang Pünktlichkeit atau ketepatan waktu. Jadi kalau di Jerman apa-apa tuh serba tepat waktu. Kalau di Indonesia tuh ya ada nama istilahnya jam karet. Yang paling ngebedain itu mungkin ya itu keteraturannya. Jadi misalnya aku mau pergi ke suatu tempat, aku udah bisa estimasiin hampir tepat nih kira-kira berapa lama sih waktu yang aku butuhin untuk menuju suatu tempat tersebut. Sedangkan di Indonesia kan aku harus mikirin nih kira-kira berapa lama sih waktu buat aku ngedapetin ojek online misalnya. Terus habis itu belum aku harus mikirin macet. Nah, kan kalau di sini bis tuh udah teratur nih, jam-jamnya tuh udah ada, jadwalnya udah ada. Dan hampir di mana-mana ada alat transportasi umum. Kalau di Jerman tuh kita dituntut untuk lebih mandiri dan disiplin. Sementara kalau di Indo tuh kita masih bisa yang namanya apa-apa mbak atau minta tolong siapa kayak gitu kan. Masih bisa bermanja-manja, bermalas-malasan. Terus satu lagi yang aku lihat tuh di sini orang-orang sini tuh lebih sering jalan kaki ya atau sepeda. Itu 2 hal yang sering dilakukan. Mereka jarang yang namanya pakai kendaraan pribadi walaupun mereka punya. Sementara di Indo jalan kaki itu mungkin 50% yang orang masih melakukan, dan di kota-kota besar juga udah jarang. Apa-apa kemana naik motor. Susah nggak ya? Susah nggak susah sih.
Yang bikin susahnya ya itu sih makanan, karena makanan di sini beda banget kan, rempah-rempahnya tuh kurang. Terus apalagi kalau buat pecinta pedas jarang banget yang ada pedas-pedas di sini. Sama bahasa sih, harus nyesuaiin bahasanya itu yang lumayan susah. Tapi sebenarnya nggak ribet-ribet banget sih buat aku pribadi buat beradaptasi di sini. Karena saya waktu ke Jermannya datang pada usia relatif muda, lulus SMA, jadi kalau buat saya nggak terlalu susah ya untuk beradaptasi di sini. Tapi kalau untuk makanan mungkin masih agak susah. Hidup orang Jerman yang peduli dengan lingkungan dan alam, dan juga pace hidup yang lebih lambat, dengan keseimbangan work and life balance ini sangat cocok dengan saya. Jadi saya sebenarnya tidak memiliki kesulitan dalam beradaptasi di bidang di aspek ini. Tapi kebiasaan orang Jerman di mana yang sangat ketat dan kaku untuk melekat pada peraturan dan hukum yang ada, saya memiliki sedikit kesulitan untuk beradaptasi di awal-awal. Tapi untuk sekarang sudah mulai terbiasa dan sudah bisa mengikuti cara kerja mereka yang bisa dibilang agak kaku dan kurang fleksibel. Waktu awal-awal pindah ke Jerman itu ya lumayan susah sih beradaptasinya. Satu karena homesick, yang kedua karena kendala bahasa. Karena kan sebelum pindah kita harus bisa bahasa untuk level bawah ya. Pindah ke sini kita harus melanjutkan lagi untuk level berikutnya untuk bahasa, karena semua orang di sini pendatang harus menggunakan atau bisa ada bahasa Jerman. Ya kalau beradaptasi sih susah-susah gampang ya. Karena gimana pun secara kultur ya, secara budaya memang orang Indonesia dan orang Jerman itu jelas sangat berbeda. Apa ya, dari hal kecil sampai hal besar itu sangat berbeda. Jadi ya mau nggak mau pastinya kita harus beradaptasi. Terus kan orang Jerman pun beda-beda ya. Ada yang kaku banget, ada yang santai. Kalau yang santai mungkin biasa, tapi yang kaku susah banget untuk beradaptasi. Semenjak pindah pertama kali sampai saat ini di sini itu sempat sih ngalamin down ya sekali dua kali. Itu masalah rasis. Di sini tuh tingkat rasisnya lumayan tinggi banget sih, nggak cuman lumayan ada dan berasa. Apalagi kalau untuk kita yang mukanya tuh kelihatan ASEAN, yang tidak sama dengan mereka sempet sekali dua kali saya pernah kena. Mereka mengira kan ASEAN itu sama ya, rata-rata dari Cina, padahal setelah dikasih tahu Indonesia, mereka baru ternyata beda. Itu sih yang gak enaknya, sempet bikin down juga. Setelah sampai di Jerman, di semester pertama di kuliah master saya sempat merasa sangat down karena belum beradaptasi dengan pengajaran di Universitas Jerman. Jadi sangat berbeda dengan dulu studi bachelor saya di China atau sekolah saya waktu saya sekolah di Indonesia. Jadi murid-murid di sini semua sangat terlatih untuk berpikir kritis, dan profesor juga selalu mengharuskan murid-murid untuk memiliki pandangan yang sangat kukuh terhadap sesuatu, dan mereka akan selalu berdiskusi di dalam kelas, dan setiap orang akan diharuskan untuk berpartisipasi. Jadi di sini saya merasa agak ketinggalan dari segi pengetahuan dan cara berpikir dari profesor dan teman-teman sekelas saya. Pernah ya, pasti pernah lah ya. Setiap dari kita pasti pernah down. Kalau buat aku terutama pas awal-awal kuliah, walaupun aku udah belajar bahasa Jerman lama, tapi itu tetap aja shock buat aku karena dosen-dosennya itu ngajarin gak peduli nih kita orang Jerman atau bukan. Jadi benar-benar ngajarnya kayak ngajar aja biasa ke orang Jerman. Dan pelajaran dalam bahasa Jerman jadinya level susahnya tuh naik sampai aku ngerasa kayak apa aku bodoh ya di sini. Tapi emang wajar aja kok kalau awal-awal ngerasain kayak gitu, soalnya kan beda. Pastinya contoh ya, dalam dunia kuliah pasti ada ya up and down-nya, pasti itu udah jelas. Tapi yang paling saya ingat yang bikin saya down atau bikin saya agak trauma adalah saya pernah mau
dipenjarain atau dibawa urusan masalah ke polisi cuman karena saya upload sebuah video yang di video tersebut ada gambar teman saya, hanya kepala bagian belakang saja. Tapi karena saya mengupload ke Facebook tanpa persetujuan mereka mau ngelaporin itu ke polisi. Karena saya tanpa seizin mereka mengupload dan lain-lain lah. Jadi menurut saya memang jujur di Jerman agak urusan seperti itu strict banget gitu. Masa-masa sulit saya di sini waktu itu saya pernah dirawat di rumah sakit selama 2 bulan, di karantina, di kamar doang, bahkan keluar ke taman aja nggak boleh. Itu terus habis itu makanan juga nggak masuk. Itu pokoknya itu masa-masa sulit saya di sini sih. Terus masa-masa down mungkin pas lagi zaman kuliah ya, karena kalau kuliah di sini kan butuh persiapan bahasa sama student college. Dan pas kita masih kuliah itu yang di Indo udah pada lulus, udah pada kerja. Dan kalau bisa dibanding-bandingin mungkin ya kadang ada down juga sih. Keunggulan dari negara Jerman adalah social security yang sangat baik. Jadi asalkan kamu punya pekerjaan, tidak peduli gajinya serendah apapun, tidak perlu khawatir dengan keberlangsungan hidup kamu. Karena ada asuransi kesehatan dan dana pensiun yang langsung dipotong dari gaji bruto kamu. Nah, di samping itu, biaya pendidikan di Jerman juga gratis dan kualitasnya juga baik. Jadi dana yang perlu dikeluarkan untuk kuliah di Jerman hanyalah biaya administrasi dan biaya hidup. Dan biaya hidup di Jerman juga relatif lebih rendah dibanding negara Eropa lainnya. Menurut saya Jerman itu teknologinya bagus banget, maju banget dibanding negara lain, terutama di bidang otomotif ya. Terus sama penanganan negara Jerman buat kalau ada krisis. Mungkin ini efek dari kepala pemerintah yang sekarang, dia bagus banget untuk ngandelin krisis-krisis, termasuk krisis yang sekarang pas lagi corona ini. Salah satu keunggulannya Jerman tuh menurutku biaya pendidikan ya. Jadi kalau kita kuliah di Jerman ini, biaya pendidikannya tuh udah disubsidi sama pemerintah. Kita bayar tuh hampir gratis, tapi sebenarnya nggak sepenuhnya gratis. Jadi kita tinggal bayar uang fasilitasnya aja. Kayak misalnya uang transportasi, habis itu uang diskon buat makan di kantin. Jadi emang kita bayar yang bakal benar-benar kita nikmati. Keunggulan negara Jerman yang paling saya rasa ya dibanding negara lain, saya merasa segala sesuatu, aturan dan lain-lainnya itu sudah lebih tertib ya. Jadi semua sudah jelas, saya harus melakukan ini ya, saya harus ngelakuin ini walaupun sangat ribet atau berbelit-belit, tapi memang sudah jelas gitu loh. Kalau negara lain mungkin nggak tahu ya, kalau seperti negara saya masih bisa dikompromi lah apa, tapi di Jerman menurut saya terlalu strict banget, ya begini ya begini, begitu ya begitu gitu. Ya kalau kota di Jerman ya sebenarnya banyak yang favorit dan indah-indah, tapi yang paling berkesan buat saya jujur sampai sekarang adalah Berlin. Kenapa? Karena kotanya besar dan saya merasa seperti di Indonesia. Kenapa? Ada restoran Indonesia, ada 3. Terus selain itu, kegiatan atau aktivitas masyarakatnya 24 jam. Kendaraan 24 jam, aktivitas juga banyak. Sementara kalau berbanding dengan kota saya di Freiburg, walaupun kota besar, saya merasa nggak seaktif seperti kota besar lainnya seperti Berlin. Kehidupan tidak berjalan 24 jam dan terbatas 12:30, kendaraan umum udah nggak ada, terus aktivitas semua udah mati atau apa. Itu sih Berlin menurut saya tetap yang paling favorit lah seperti di Indonesia. Kota yang paling favorit yang sejauh ini udah pernah aku kunjungi itu Heidelberg, karena cantik banget sih. Aku udah sering kemana-mana, ke kota tua di mana-mana di Jerman, tapi yang paling berkesan di aku di Heidelberg karena setiap sudutnya kalian bisa nemuin kejutan. Ada aja bagusnya. Bagus banget, cantik banget. Salah satu kota yang harus banget dikunjungin kalau misalnya teman-teman ke Jerman. Kota favorit di Jerman mungkin Berlin kali ya, karena saya di Indonesia juga waktu itu di Jakarta, jadi kok di Berlin kalau nyari mainan atau nyari makanan pokoknya
semuanya ada gitu. Semenjak pindah sampai sekarang, cuman di tahun-tahun pertama aja sempet jalan ke beberapa kota, ada yang bareng sama suami sama ada yang sendiri. Bahkan ada sama teman waktu itu yang dari Indonesia kebetulan lagi di sini. Itu ke Berlin, ke Lübeck, ke Bremen, terus sama ke Kiel. So far sih aku suka Hamburg ya, karena bagiku itu komplit, terus rapih ya. Kalau Berlin aku nggak suka ya, satu terus udah gitu dia parkir mobil juga susah, terus yang kedua itu dia jalur sepeda tuh nggak beraturan, itu bener-bener kayak kumbang mabuk lah pokoknya. Terus setelah itu kan lockdown sampai sekarang, dan mudah-mudahan sih nanti kalau lockdown dibuka, pandemi ini berakhir, pengennya sih ke Bavaria sama suami. Kota yang paling saya sukai di Jerman adalah Berlin. Berlin juga adalah kota pertama yang saya kunjungi di Jerman. Awalnya saya kurang suka dengan Berlin karena saya pikirnya ke Jerman kok di Berlin rasanya nggak ada Jerman-Jermannya sama sekali, soalnya kotanya itu internasional banget. Kita bisa menemukan banyak ekspat, bahkan mungkin tidak bisa bahasa Jerman juga boleh tinggal di Berlin. Dan juga banyak pilihan entertainment dari beberapa negara, dari berbagai negara, dan pilihannya juga banyak gitu. Tapi setelah jadi saya dulunya itu lebih suka tinggal di kota kecil yang mana tradisi Jermannya lebih kental. Tapi setelah lama tinggal di Jerman, saya makin suka dengan Berlin karena saya merasa di sana banyak peluang kerja dan juga banyak pilihan entertainment dan juga pilihan makanan-makanan yang enak. Dan juga gaya hidup juga lebih mudah diadaptasi di sana. Dari gaya hidup paling hemat sampai pengen gaya hidup paling foya-foya, di Berlin juga semuanya ada.